Dari alam eksotis Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa bagian tengah. Kali ini saya mengikuti aktivitas warga pesisir Paranggupito, Wonogiri untuk mencari hasil laut yang tersembunyi. Sekarang saya sedang berada di Pantai Jujugan, Wonogiri. Kita bersama para warga lokal di sini sedang mencari kerang, dan ini ombaknya lumayan besar karena ini adalah pantai selatan. Seperti yang kita semua tahu, pantai selatan itu ombaknya gede banget, jadi harus hati-hati. So, kerangnya ini dia tadi saya dapat satu. Ini ada ukuran nih. Ini ada dapat lagi ibunya. Yuk kita cari lagi, Bu. Ya. Pantai Jujugan menjadi salah satu pantai eksotis yang diapit oleh tembok karang. Deburan ombak yang menghantam karang menyemburkan embun-embun yang menyegarkan. Arus ombak dengan cepat kembali ke lautan, sekaligus menjadi waktu bagi saya mencari keberadaan kerang. Kegiatan mencari kerang menjadi rutinitas warga pesisir Paranggupito setiap harinya. Waktu pencarian akan berbeda setiap harinya, tergantung waktu pasang surut pantainya. Jadi biasanya orang-orang mencari kerang di sini juga tergantung dari pasang surutnya ombak. Ini ombaknya lumayan gede banget, jadi kita harus saling berpegangan supaya kuat. Karena tadi saya aja hampir keseret kalau nggak pegangan, jadi harus hati-hati. Air laut berangsur surut, namun deburan ombak pantai selatan masih terasa menegangkan. Untung saja ada Pak Suprapto, warga lokal yang paham seluk-beluk ombak di sini. Dahsyat banget ombaknya ini, astaga. Apa ini? Lumayan takut saya. Ini karang semua soalnya, jadi kalau keseret bisa baret-baret ini di mana-mana. Aktivitas mencari kerang di pantai ini sebaiknya jangan dilakukan sendirian. Saat ombak datang, saya dan warga saling menjaga satu sama lain. Siap-siap, pikir-pikir ya. Ini demi si kerang ini ya, kita harus bertanding dengan ombak sebesar ini. Kita lihat kita bakal dapat kerang apa lagi nanti nih. Lanjut. Ada beberapa jenis binatang moluska bercangkang yang diambil di sini. Salah satu saya mau bertarung dengan ombak besar ini karena kerangnya itu biasa keluar kalau lagi pasang. Salah satunya adalah kerang kusal ini yang keluar kalau misalnya lagi pasang kayak gini nih. Kusal menjadi salah satu jenis keong laut terbanyak yang menghuni pantai karang ini. Untuk menghindari predator, usal dan beberapa jenis moluska bercangkang lainnya berkamuflase dengan batuan karang di sekitarnya. Jadi makanan si kerang ini itu tuh lumut dan juga alga ataupun plankton yang ada di sekitaran karang-karang ini. Ini bisa dilihat banyak banget di sini lumutnya. Jadi makanan kerang itu masih banyak banget dan ekosistemnya itu masih lestari sekali. Aktivitasnya di batuan karang membuat kerang-kerangan di sini beradaptasi dengan ombak laut selatan. Mereka bertahan dari gempuran ombak dengan cara menempel dan bersembunyi di lubang-lubang karang. Ini Mbak, aku dapat jenis lain. Ini apa namanya? Namanya samaran. Samaran ya? Ini. Ini dapat kerang jenis lain lagi. Aduh, ini namanya kerang samaran karena dia itu pinter banget berkamuflase. Warnanya, bentuknya hampir mirip sama kerang. Jadi harus hati-hati, ombak. Setelah beberapa kali ombak kecil, biasanya akan muncul ombak besar.
Meskipun sudah kami antisipasi, besarnya ombak menyeret kami berempat. Ini saya sudah di pasirnya nih, tapi masih keseret ombak ini. Waduh, demi kerang samaran ini nih. Ini ombaknya semakin lama tuh semakin besar dan ada dua arus yang harus diperhatikan. Arus datangnya ombak sama arus baliknya ombak. Nah, jadi kita itu harus benar-benar memanfaatkan jeda waktu. Kalau dia lagi surut itu langsung harus cepet-cepet ngambil kerangnya. Ombak yang datang membuat air berbuih dan mengganggu pandangan. Saya harus jeli membedakan kerang dan batuan karang. Ini bukan jadi kerang, ini capek bertarung melawan ombak ini. Tak hanya tempat-tempat yang indah, setiap perjalanan yang saya lalui selalu menambah pengalaman baru dan merasakan berbagai aktivitas warga lokal yang menarik. Beranjak dari pesisir Paranggupito, campervan saya menyusuri jalur pesisir di sekitarnya. Jalan berkelok dan perbukitan karang menjadi pemandangan khas pesisir yang bisa saya nikmati di sepanjang perjalanan. Matahari sudah condong ke barat. Saya mau berhenti sejenak untuk beristirahat. Sembari menikmati suasana pantai di sini, saya mau mengolah kerang yang tadi sudah saya cari di Pantai Jujukan untuk menemani makan malam saya. Proses perebusan akan mematangkan daging dan menghilangkan kotorannya. Suasana di sekitar campervan sudah mulai gelap. Saya butuh penerangan untuk melanjutkan masak. Saya menggunakan berbagai macam rempah untuk menghilangkan bau amisnya. Aroma rempah sudah menyengat hidung saya. Saya akan memasak kerang bersama cangkangnya. Ini perpaduan semua saus dan bumbu-bumbunya sudah wangi banget. Buat saya jadi lapar sekali ini. Kerang saus tiramnya sudah jadi, sekarang waktunya untuk dicoba. Lelahnya perjalanan campervan selalu terbayar dengan pengalaman baru yang saya dapatkan di setiap persinggahan. Overland saya memasuki bumi Sukowati, tepatnya di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya sedang melintasi Jalan Kaliyoso, mau menuju ke salah satu peternakan domba yang katanya butuh perawatan khusus. Saya penasaran kira-kira sespesial apa sih perawatannya, jadi langsung aja saya mau menuju ke lokasinya. Masuk ke dalam kandang domba Jingkrak Kaliwuni Farm, saya langsung disambut ratusan ekor kambing dan domba. Mata saya langsung tertuju pada salah satu jenis domba berukuran besar dan lucu ini, namanya domba merino. Gotong satu kambing aja harus 3 orang karena ini lumayan berat banget dan memang pemalas kambingnya karena badannya besar, jadi susah kalau ditarik, harus langsung belakang. Di mana nih Pak turuninnya? Mana sih? Di sini aja. Domba ras ini merupakan hasil persilangan selama berabad-abad lamanya, mulai dari Maroko, Spanyol, hingga Australia. Domba merino dikenal mempunyai tubuh pendek dan gempal. Pertumbuhannya yang cepat dan ukurannya yang besar sekaligus menjadi keunggulan jenis domba ras ini.
Kambing merino ini memang butuh perawatan khusus. Jadi kukunya harus digunting dan harus dimandiin setiap sebulan 2 kali. Supaya nanti ketika dijual dia itu sudah dalam keadaan yang baik dan bersih. Terus juga terhindar dari penyakit. Domba merino mempunyai ketahanan fisik yang baik. Meskipun berasal dari wilayah dengan iklim sedang, domba berbulu tebal ini mampu bertahan pada semua musim di Indonesia. Lihat nih perbedaan yang sudah mandi dan yang belum. Tuh kelihatan banget bedanya, yang ini udah putih, bersih, wangi. Yang belum mandi warnanya masih coklat banget. Dan sekarang kambing-kambingnya harus dijemur supaya bulunya cepat kering, langsung di bawah sinar matahari. Dengan pertumbuhannya yang cepat, merino mempunyai bobot yang lebih berat yang menghasilkan daging yang lebih banyak daripada domba dan kambing jenis lainnya. Namun siapa sangka, awal budidaya merino justru untuk diambil wool atau bulunya. Ini kambingnya lumayan berontak kalau lagi dicukur dan saya penasaran setebal apa bulunya. Coba ya. Oh, segini ternyata, lumayan tebal ini. Mencukur bulu domba menjadi perawatan rutin yang harus dilakukan peternak. Saya harus menenangkan domba ini supaya kulitnya tidak terluka terkena alat cukur. Merino mempunyai bulu wool atau bulu dengan kualitas terbaik. Ternyata mencukurnya tidak terlalu susah. Ini harus langsung dimepetin ke bagian kulitnya dan dicukur perlahan. Wool yang berasal dari bulu domba merino dikenal memiliki serat yang lembut, halus, dan lebih kuat. Bulu kambingnya ini harus rutin dicukur setiap sebulan sekali. Jadi makanan yang masuk itu nutrisinya tidak diserap oleh bulunya tapi diserap sama badannya. Dan juga bisa menghindari dan mengecek apakah kambing ini terkena penyakit atau tidak nih. Betina merino ini masih mempunyai anakan yang selalu mengikutinya. Anak domba ini baru akan dipisah dari induknya setelah berumur 2,5 sampai 3 bulan.